kalau seumpamanya terjadi terang bulan atau martabak manisnya gosong, Ya. setelah ditoping kan baru kelihatan, loh gosong. Gimana mas? Kalau saya tidak saya kasihkan, Sama. jangan. Stop. Jadi kita bikinkan yang baru. Iya, Wah, harus bro. Karena apa? menjaga kualitas. Menjaga kualitas. Menurut saya bro, kalau terang bulan enak, orang bilang itu biasanya cuman ke 5, paling ke teman-temannya 2-3 orang lah. Ini terang bulannya enak ini. Tapi kalau gosong bisa Wah. ngomong ke 10, 20 bahkan Wah, 100 orang bro. betul. Itu yang bahaya bro. Betul. Nah itu teman-teman, karena saya pernah kejadian waktu itu bukan saya, ada karyawan gosong itu tetap dikasihkan. Ya. Gosong tetap dikasihkan, kan ada nomor saya. Ya. Orangnya komplain ke Iya. saya, Iya. Pak ini terang bulannya gosong. Oh ya mohon maaf Pak, dan sebagainya. Iya. Jarak tidak lama, terang bulan itu dikembalikan sama pembeli itu. Iya. Terima kasih Mas, dan saya tidak akan beli lagi. Nah, ini menurut saya pelajarannya sangat berharga loh. Iya. Nah, kalau misalnya dia cuma ngomong ke saya enak. Kalau dia ngomong ke Ke tetangganya, orang lain. upload di Facebook, Waduh. jangan beli di martabak ini karena apa, diberi martabak gosong. Habis kita Bu. Iya. Nah, makanya itu untuk hal-hal seperti itu Harus kita jaga. harus kita jaga. Jangan sampai lah loh. Saya pun juga pengalamannya sama mas. Dulu dijaga sama karyawan. Jadi komplainnya langsung ke saya. Betul. Kok terang bulannya gosong loh kok. Waduh, apa iya kayak begitu? Ya bersyukur mas, sampai dikembalikan. Lah ini saya nggak dikembalikan ke saya, tapi saya inisiatif. Saya minta maaf, saya minta alamat rumahnya, saya ganti yang baru. Nah, betul itu. Jadi pesan Mrs. Keju, saya langsung track. Ini orang beli ya, kayak begitu. Tadi ada yang komplain loh, ada yang gosong. Iya pak, ada yang gosong sedikit. Waduh, harusnya jangan dikasihkan. Jadi saya kasih tahu sama karyawan. Jadi pulang karyawan saya briefing, tapi nggak saya marahin, cuman kasih nasihat janganlah. Betul. Jadi akhirnya saya bergerak sendiri, minta tolong sama Gojek untuk antarkan ke rumahnya ke customer lagi. Ya responnya ya puji Tuhan, orangnya juga baik. Terima kasih, kayak begitu. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya beberapa hari lagi sempat ketemu lagi sama orang itu. Ya kita minta alamatnya. Iya. Karena waktu itu kan dia mungkin masih marah kok. Oh Jadi gitu. iya dikembalikan dan bilang nggak mau beli lagi. Waduh. Jarak berapa lama ketemuan lagi, terus sempat ngobrol-ngobrol. Katanya alamatnya di mana, kok beliaunya mungkin sudah adem ya. Oh iya. Nah, terus saya ganti kok. Alhamdulillah jadi pelanggan Wah, lagi. puji Tuhan. Suka duka mas Suka ya. duka itu, Suka Bu. duka. Suka duka. Terus banyak lagi teman-teman yang kita alami sebagai penjual kan di deretan saya itu ada berapa? Ada sekitar 6 atau 7 penjual martabak terang bulan. Oh iya. Nah itu ketika ada satu yang rame, satunya sepi, itu kan biasa Bu. Iya. Nah ketika giliran saya itu banyak yang bilang waktu dulu rame itu banyak pembeli yang bilang kok tutup. Nah, ini ya berjualan itu pasti insya Allah pasti pernah mungkin menemukan sekali 2 kali hal seperti itu. betul. Padahal kita tidak pernah tutup itu kok. Saya buka mulai jam 4 sore sampai jam 10 malam. Beberapa pelanggan itu waktu weekend entah Sabtu atau Minggu itu bilang kok tutup terus. Padahal kita tidak tutup. Wah itu saya pernah ngalami itu Wow. bro. Wow. Saya pun juga pernah ya. Daging itu bau di saat maghrib. Waduh. Itu hampir 3 hari 4 hari berturut-turut pernah. Kok bisa mas ya? Saya Itu salahkan benar, yang Mas. masak itu. Iya. Betul. Saya pun juga sama. Saya nyalakan yang masak itu. Aduh. Ya mungkin bagi teman-teman, sebagian teman-teman saya bilang lagi tempatmu dibikin. Cuman kan kita sebagai masih percaya lah ada Tuhan dan Betul. sebagainya, ada Allah dan sebagainya. Saya minta lah sama Allah, ya Allah, Betul. saya ini mencari rezeki yang halal dan Iya. tidak membohongi pembeli Iya, saya betul. dan tidak mengganggu yang lain. Tolong lancarkanlah rezeki saya minta gitu Bu. Betul. Karena sering saya ngalami gitu.
ada semacam bau tikus Wih. mati, sering saya di tempat saya. Saya cari 1 hari itu tidak ketemu. Wih. Jadi di tempat orang datang itu bau tikus. Jadi orang datang itu pasti nggak nyaman toh, pulang. Nah, waktu itu dikasih tahu sama pelanggan, loh mas, kok tutup padahal kan buka. Ya, Solusi yang pertama yang dilakukan itu apa? Kalau saya dulu pernah begitu, saya sama istri sama karyawan langsung bersih-bersih. Kalau jenengan bagaimana mas? kalau waktu itu saya di keyakinan saya istighfar gitu. Oh, minta ampun ke Allah. Mungkin saya banyak dosa, banyak kesalahan di masa lalu, sehingga mungkin Allah memberi saya teguran seperti itu. Atau mungkin saya bersedekah, memberi ke orang lain kok. iya, Mungkin Allah ngasih tahu, Dan sedekahmu kurang. iya. Nah, dengan adanya seperti itu, pengingat buat saya juga. Akhirnya saya ngasih tiap Iya. Jumat itu kita kasih Wah luar biasa. free, karena kita dulu pernah seperti itu. Iya, hafal jus ya. Iya. Iya. Jadi salah satunya misalnya hafal Al-Quran 10 juz kita diskon 30%, Wah, hafal 20 juz kita diskon 60%, dan hafal seluruh Al-Quran free. iya. Dan itu pengalaman saya yang sangat luar biasa kok. Itu pengalaman saya teman-teman. Dari situ saya kenal dengan beberapa orang yang hafal Al-Quran Waduh, luar biasa. dan datang ke tempat saya kok. Dan mereka tidak bilang kalau mereka hafal, yang bilang itu temennya. Jadi waktu kita tidak sengaja ngobrol-ngobrol, saya lihat pelanggan saya ini kok seneng ya. Seneng itu dalam artian orangnya adem, kok enak gitu lihat orang ini. Terus saya tanya-tanya kerjanya apa dan sebagainya. Terus temennya yang bilang, loh mas, di sini ini katanya ada promo. Iya ada promo. Promo yang hafal Al-Quran itu masih berlaku. Oh ada, masih berlaku. Sampai kapan? Sampai saya selama saya buka. Iya. Loh, mas, teman saya itu hafal Al-Quran loh. Loh iya tak? Iya. Tapi itu saya ngobrol sama temennya. Loh iya tak mas? Iya. Terus akhirnya saya kasih free. Awalnya tidak mau kok. Awalnya dia tidak mau, saya yang maksa. Sudahlah mas, ini hanya pemberian saya sedikit. Paling tidak besok ketika nanti Anda sudah tidak ada di dunia dan Anda nanti masuk surga, paling tidak saya bisa minta tolong ke Allah. Karena apa? Ya Allah, ada martabak saya di perutnya Iya. dia. Nah gitu loh kok. Iya. Paling tidak gitu kok. Ya Allah, beliau itu pernah mencicipi martabak saya loh. Aku gak diwangi dah. Tapi dari hati kecil gitu nggak mendengarkan atau memang betul-betul dibuktikan kalau dihafal Al-Quran gitu? Enggak sih kok. Enggak ya? Enggak. Jadi selama ini saya enggak pernah ngetes sih kok. Oh gitu? Iya. Cuman bilang aja saya Bilang hafal aja gitu? saya hafal. Wow. Karena saya sendiri juga belum hafal kok. Dengar-dengar juga untuk doa anak-anak yang yatim itu ada. yang yatim ya? Yatim Itu kita juga ada. free ya kalau nggak salah ya? Kita ada. Setiap hari Jumat kalau nggak salah. Ya, kita ada seperti itu. Tapi bukan martabak kok. Kita nasi bungkus dulu. Oh. Nasi bungkus. Tapi kalau misalnya ada anak yatim yang datang ke situ, misalnya sama ibunya, terus ngobrol-ngobrol, kalau kita tahu pasti biasanya kita kasih diskon kok. Oh, gitu. Biasanya 50%. Atau misalnya kalau memang kemarin dulunya juga pernah beberapa rombongan gitu, kita kasihan banget gitu kok. Bukan orang beli, orang jalan di depan kita. Kita sudah sering lihat sih. Sesekali lah kita kasih tahu, kita kasihlah mereka. Iya. Dan itu Allah pasti kasih gantinya kok. Betul, betul. Entah hari itu atau besoknya pasti itu. Betul. Dan sejak saat itu alhamdulillah tidak ada yang komplain masalah tempat saya tutup. Iya, iya betul. Ternyata di situ mungkin ya. Betul. Sedekah saya kurang. Kalau saya bersih-bersih, kemudian ya sama Mas juga berdoa. Betul. Betul, Itu memang perlu sih kok. betul. Kemudian Mas mungkin bisa berbagi sama teman-teman yang tips
kalau sisa adonan itu bagaimana? Sisa adonan itu ada dua. Sisa adonan yang sudah dikasih telur sama sisa adonan martabak manis ya terutama ya, yang belum dikasih telur. Kalau yang belum dikasih telur itu ditaruh di chiller aja bisa sih Bu. Ya. Kalau yang sudah pakai telur itu lebih baik taruh di freezer supaya dia membeku. Oh gitu. Kita tutup misalnya jam 10. Yang sudah ada telur, misalnya sudah kadung dikasih telur semua, Ya. kita langsung masukkan freezer aja Bu. Kita masukkan freezer dengan kondisi tempat tertutup. Tempat tertutup, kalau misalnya tidak ada tempat besar bisa pakai kresek. Karena saya dulu pernah pakai kresek. Dimasukkan di kresek. Iya, tapi bukan kresek hitam ya. Iya. Nah, jangan kresek hitam ya, karena itu tidak boleh. Iya. Dan itu tidak aman buat makanan. Iya. Kreseknya yang Putih, bening, yang putih. Iya. Nah itu untuk adonan pun insya Allah masih aman. Kita masukkan kresek, terus jarak 2 jam sebelum buka kita keluarkan Bu. Oh gitu. Ya, kita keluarkan. Itu pun cara mencairkannya sebetulnya ada dua, dipanaskan sama pakai suhu ruang. Kalau saya lebih condong pakai suhu ruang. Biar Dipanaskan mencair. itu bagaimana tuh Mas? Jadi tadi kan ditaruh kresek, kita panci, dikasih Oh, air mendidih, iya. terus kreseknya tadi dimasukkan di panci air yang mendidih tadi, supaya cepat mencair. Betul. Tapi paling bagus memang suhu ruang. Suhu ruang, jadi dibiarkan di luar, ditaruh di tempat supaya dia mencair dengan sendirinya. Kalau saya mungkin sama mungkin sama jenengan. Kalau nggak disimpan, kalau saya sih jarang untuk menyimpan adonan. Kebanyakan kalau saya sisa adonan itu saya bikin, sudah saya berbagi. Nah itu lebih baik Bu. Berbagi sama security, sama yang di pinggir jalan. Betul. Ada ya siapa aja lah. Ada pengamen mungkin kalau lewat ya saya kasih kayak gitu. Mungkin kalau saya lebih enak kayak gitu deh daripada nyimpen. Nah itu lebih baik teman-teman. Kalau saya menurut saya gitu. Kenapa kok saya dulu nyimpen kok? Waktu saya pakai brand sebelumnya, sebelum master, itu kan satu kali adonan kan langsung 2 kilo. Nah itu kejadiannya saya kan tutup jam 10. Iya. Jam 9 habis. Jam Betul. 9 habis. Betul. Ngadon lagi awal ada sisa 2 kilo. Iya. Nah Waduh. di antara jam 9 sampai jam 10 itu yang beli kok ya ternyata alhamdulillah cuma 1 orang gitu aja. Iya. Ya. Tapi kalau itu kan masih bisa untuk beberapa kali lagi kan. Makanya Betul. harus disimpan. Tapi kalau misalnya tinggal sisa 2, sisa 3, Betul. lebih Kita baik bikin. dibikin aja Bu. Ya, karena problemnya itu tadi karena sekali Betul. bikin langsung banyak. Iya. Tapi sekarang gimana Mas? Bikin langsung 2 kilo apa sedikit-sedikit? Kita bikin sedikit-sedikit Bu. Sama. Di pandemi ini kita bikin Iya, 1 kilo. sama. Saya juga bikin sedikit-sedikit. Secukupnya. Iya. Secukupnya saja. Bahkan kalau misalnya kita mau tutup, kita bikin yang setengah kilo Bu. Ya. Karena setengah kilo kan masih bisa untuk 4 kalau buat saya. Atau Iya. yang seperempat itu bisa untuk 2 loyang. Betul. Itu misalnya setengah 10 habis, kita bikin yang itu loh. Iya, sedikit aja. Iya. Aduh. Mas Indi, Ya. terakhir ini untuk teman-teman yang baru mau usaha berjualan martabak, mungkin Mas Indi bisa memberikan tips. Tipsnya nih kok ya. Ya. Jadi kalau menurut saya untuk misalnya mau memulai, banyak tanya kok. Oke, Ya. tanya. Jadi banyak tanya ke mana saja, ke siapapun, entah itu rajin browsing di internet, kan banyak juga grup di Facebook, Iya. di WA. Pokoknya intinya kalau tanya ya udah seenggak taunya kok. Misalnya Iya. mau tanya tentang apa, dan kalau misalnya nggak dikasih tahu ya jangan nesu. Iya, Nah, karena berusaha cari yang lain. cari yang lain. Jadi kan mungkin tidak semua orang itu kan mau memberikan Informasi. yang Betul. sedetail-detailnya. Betul. Nah dari situ teman-teman tidak perlu putus asa karena banyak kok cara untuk mendapatkan informasi itu, apalagi sekarang ini kan banyak digital. Betul. Kursus juga bisa. Kursus bisa online atau tanya ke A si B, nggak tanya Ke pedagang juga. pedagang Iya. langsung, banyak lah. Iya. Intinya kalau mau buka usaha pun
selama punya tempat, baik rumah sendiri atau kontrakan atau jualan di pos kamling pun insya Allah bisa gitu. Iya betul. Asalkan ada kompor sama loyang. Iya. Nah udah lah, insya Allah Betul. modalnya cuma itu sih, kompor sama loyang. Kalau yang lainnya sambil nyusul jalan insya Allah bisa sih Bu. Menurut saya gitu Bu. Baik kalau gitu Mas Hendy, terima Terima kasih kasih. banyak atas informasinya. Sama-sama, Semoga Bu. bermanfaat buat teman-teman. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman untuk kalau di Sidoarjo di daerah Mampir. Prambon mampir di Martabak Master. Alamatnya di Perumahan Mutiara Citra Sari Blok K nomor 8. Ancar-ancarnya deket pabrik gula Watu Tulis Prambon. Kuliner hebat pilihan umat. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima